Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Satu perenungan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Satu kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada dua murid pada waktu mereka menuju jalan ke Emmaus. Ada cerita menarik bahwa ketika Yesus menyapa mereka tidak mengenal Yesus, bukan karena Yesus langsung berubah-ubah, tapi karena ada dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Itu dikatakan sangat jelas bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu apa yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus waktu Yesus menyapa mereka? Jawabannya juga ada di pembacaan teks ayat 13 sampai dengan ayat 35, yaitu ayat 17 bahwa hati mereka gundah gulana, kecewa, marah karena ternyata apa yang mereka pandang, apa yang mereka harapkan tentang Yesus tidak sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Itu juga dikatakan selanjutnya ayat yang ke-21, mereka mengira bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka secara duniawi, ya, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan pada saat itu. Inilah kenyataan bahwa banyak orang tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan bahwa Allah terus bersama-sama dengan kita ketika keadaan hati kita tidak baik, marah, kecewa, putus asa, dikarenakan salah berharap, dikarenakan salah pengertian, salah motivasi ketika mereka mengikut Tuhan. Orang kalau sudah salah pengertian, salah motivasi, maka ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapannya, maka sering sekali orang akan menjadi kecewa. Karena itu, kalau kita melihat pembacaan selanjutnya dalam teks ini bahwa kasih Allah tidak membiarkan mereka terus dalam kekecewaan, dalam putus asa, dalam salah pengertian dan salah motivasi dan pengharapan. Lalu Yesus menyapa mereka, Yesus menegur mereka, dan kemudian Yesus menjelaskan tentang kebenaran, maksud dan tujuan Yesus mati, bangkit. Itu semua sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan harus digenapi dalam Yesus Kristus, bahwa semua apa yang terjadi padanya memang harus terjadi sebagai nubuatan untuk keselamatan manusia, yaitu Yesus harus mati sebagai penebusan, pengganti dosa manusia, ya, sebagai pengganti hukuman manusia di atas kayu salib. Nah, menarik sekali, akhirnya setelah mereka ditegur, diteguhkan, diingatkan kembali melalui firman Tuhan, dalam pembacaan teks kita dari ayat 25 sampai dengan ayat 32, kemudian mereka akhirnya pikirannya terbuka. Yang sebelumnya mereka tidak mengenal, tetapi kemudian setelah mereka diingatkan, diteguhkan, kemudian diceritakan kembali firman Tuhan, maksud dan tujuan kebenaran firman Tuhan, mereka akhirnya diteguhkan dan hati mereka berkobar-kobar. Bahkan semangat berkobar-kobar ini kemudian membuat mereka kembali ke Yerusalem untuk bersekutu bersama dengan para murid yang lainnya, dan kemudian mereka bersaksi kepada para murid yang lainnya. Dan kesaksian mereka juga adalah kesaksian yang sama dengan para murid. Akhirnya dari kisah ini apa kita melihat? Yang pertama bahwa Allah tidak menginginkan kita hidup terus dalam kekecewaan. Allah tidak menginginkan kita hidup
dalam salah pengharapan. Karena itu kisah ini ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan melalui penampakan Tuhan Yesus ini, Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, yang mengalahkan maut, yang hadir dalam kehidupan kita. Kemudian Allah tidak ingin kita larut dalam kekecewaan. Karena itu mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita murnikan motivasi kita. Apakah kita mengikut Tuhan, motivasi kita sudah bersih, sudah murni. Tidak ada lagi kita justru ingin mengatur Tuhan. Tapi berilah diri kita yang diatur Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, mungkin berbeda dengan keinginan hati kita. Tapi percayalah bahwa semua baik apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Bapak, Ibu, dan kita semuanya mengasihi Tuhan, yakin dan percaya selalu ada rencana baik di balik sesuatu yang kita belum mengerti. Tapi tetap percayalah. Kemudian dari pembacaan teks ini, Allah ingin supaya kita berubah dari salah pengharapan, kekecewaan, kepada satu sukacita besar dari pengenalan, pengertian, peneguhan firman Tuhan. Supaya kita semangat dalam menjalani hidup, bukan sekedar semangat, kita juga mau bersekutu, tidak meninggalkan persekutuan. Karena dalam persekutuanlah kita dapat terus diteguhkan, dapat terus diingatkan, dan saling diteguhkan di antara anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan ingin supaya kita melalui apa yang kita rasakan dari semua campur tangan Tuhan, dari semua pekerjaan dan pertolongan Tuhan, bahkan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, kemenangan yang sudah diberikan kepada kita, supaya kita bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain pun kemudian diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan, dan orang lain pun kembali semangat. Orang lain pun menjalani hidupnya penuh dengan sukacita. Karena itu, tetaplah semangat karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.